Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas kembali tentang sejarah perjalanan hidup sampai wafatnya Kanjeng Sunan Kalijogo atau yang disebut dengan Syekh Maloyo. Nah, wali ini memang sangat populer sekali di kalangan masyarakat Jawa. Sedulurku yang berbahagia, sebelum kita menyajikan tentang cerita atau kisah tentang Kanjeng Sunan Kalijogo, ada baiknya panjenengan yang baru menemukan channel Tonatan TV ini memberikan subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, jangan lupa untuk memberikan like dan juga komentar. Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada sanak famili dan saudara panjenengan, sehingga mereka akan tahu tentang kisah-kisah baru yang disajikan oleh Tonatan TV tentang sejarah perjalanan para wali tanah Jawa. Sunan Kalijogo itu aslinya bernama Raden Syahid, putra Adipati Tuban, yaitu Tumenggung Wilotekto. Tumenggung Wilotekto seringkali disebut Raden Sahur. Walau dia termasuk keturunan Ronggolawe yang beragama Hindu, tapi Raden Sahur sendiri sudah masuk agama Islam. Sejak kecil, Raden Syahid sudah diperkenalkan kepada agama Islam oleh guru agama Kadipaten Tuban. Tetapi karena melihat keadaan sekitar atau lingkungan yang kontradiksi dengan kehidupan rakyat jelata, maka jiwa Raden Syahid berontak. Gelora jiwa muda Raden Syahid seakan meledak-ledak manakala melihat praktek oknum pejabat Kadipaten Tuban di saat menarik pajak pada penduduk atau rakyat jelata. Rakyat yang pada waktu itu sudah sangat menderita dikarenakan adanya musim kemarau panjang. Semakin sengsara, mereka harus membayar pajak yang kadangkala tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, bahkan jauh dari kemampuan mereka. Seringkali jatah mereka untuk persediaan menghadapi musim panen berikutnya sudah disita para penarik pajak. Sedulurku sekalian, walau Raden Syahid putra seorang bangsawan, dia lebih menyukai kehidupan yang bebas, yang tidak terikat oleh adat istiadat dan norma kebangsawanan. Beliau gemar bergaul dengan rakyat jelata atau dengan segala lapisan masyarakat, dari yang paling bawah hingga yang paling atas. Justru karena pergaulannya yang supel itulah, dia banyak mengetahui seluk-beluk kadipaten rakyat Tuban. Niat untuk mengurangi penderitaan rakyat sudah disampaikan kepada ayahnya. Tapi agaknya ayahnya tidak bisa berbuat banyak. Dia cukup memahaminya pula. Posisi ayahnya sebagai adipati bawahan Majapahit. Tapi niat itu tak pernah padam. Jika malam-malam sebelumnya dia sering berada di dalam kamarnya sembari mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka sekarang dia keluar rumah. Di saat penjaga gudang kadipaten tertidur lelap, Raden Syahid mengambil sebagian hasil bumi yang ditarik dari rakyat untuk disetorkan ke Majapahit. Bahan makan itu dibagi-bagikan kepada rakyat yang membutuhkannya. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan mereka.
Tentu saja rakyat yang tak tahu apa-apa itu menjadi kaget, bercampur girang menerima rezeki yang tak diduga-duga. Walau mereka tak pernah tahu siapa gerangan yang memberikan rezeki itu. Sebabnya Raden Said melakukan di malam hari secara sembunyi-sembunyi. Bukan hanya rakyat yang terkejut atas rezeki yang seakan turun dari langit itu. Penjaga gudang Kadipaten juga merasa kaget. Hatinya kebat-kebit. Soalnya makin hari barang-barang yang hendak disetorkan ke pusat kerajaan Majapahit itu makin berkurang. Ia ingin mengetahui siapakah pencuri barang hasil bumi di dalam gudang itu. Suatu malam ia sengaja mengintip dari kejauhan, dari balik sebuah rumah tak jauh dari gudang Kadipaten. Dugaannya benar, ada seseorang membuka pintu gudang. Hampir tak berkedip penjaga gudang itu memperhatikan pencuri itu. Dia hampir tak percaya pencuri itu adalah Raden Said, putra junjungannya sendiri. Untuk melaporkannya sendiri kepada Adipati Wilotekto, ia tak berani. Khawatir dianggap memberi fitnah. Maka penjaga gudang itu hanya minta 2 orang saksi dari sang adipati untuk memergoi pencuri yang mengambil hasil bumi rakyat yang tersimpan di gudang. Raden Said tak pernah menyangka bahwa malam itu perbuatannya bakal ketahuan. Ketika ia hendak keluar dari gudang sambil membawa bahan-bahan makanan, 3 orang prajurit Kadipaten menangkapnya, beserta barang bukti yang dibawanya. Raden Said dibawa ke hadapan ayahnya. Adipati Wilotekto marah melihat perbuatan anaknya itu. Raden Said tidak menjawab untuk apakah dia mencuri barang-barang hasil bumi yang hendak disetorkan ke Majapahit. Tapi untuk itu Raden Said harus mendapat hukuman, karena kejahatan mencuri itu baru pertama kali dilakukannya. Maka dia hanya mendapat hukuman cambuk 200 kali pada tangannya. Kemudian disekap beberapa lama, tak boleh keluar rumah. Sedulurku yang berbahagia, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait kisah Raden Said atau Kanjeng Sunan Kalijogo, perjalanan hidup dan wafatnya. Terima ungkapan onorino onopo onawan onopangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.